juga pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh lah, salah satu orang yang lumayan lah di Kalimantan Selatan juga, bahwa memang kita harus ada miniatur dari 13 kabupaten kota di jadi salah kayak satu taman mini gitu ya? Iya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Aulia Badar dalam acara Bapandiran Santai di podcastnya Antara Kalimantan Selatan. Ya, sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2022. Kita pengen sesuatu hal yang menarik di tahun 2022. Khususnya di Kalimantan Selatan. Kira-kira bagaimana ya Kalimantan Selatan itu untuk tahun ini ya? Nah, sekarang ini saya sudah punya narasumber yang hebat, masih muda, tapi pemikirannya luas, yang bisa memajukan Kalimantan Selatan. Nggak perlu banyak waktu lagi, marilah kita ketemu dengan yang biasa dipanggil Bang Din. Selamat datang Bang Din. Selamat datang. Apa kabar Bang Din? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, kelihatannya seger ini. Abis olahraga apa gimana nih? Kita harus seger lah. Iya. Tahun baru, jadi itu juga harus segar. Alhamdulillah. Ini kita narasumbernya masih muda, masih energik. Pemikiran pasti wah luar biasa. Milenial harus begini. Nah, Kalimantan Selatan harus banyak orang-orang seperti ini ya Pak. Iya, harus. Ya Pak. Ini Bang Din yang biasanya namanya Pak Saripudin, biasanya dipanggil Bang Din. Iya. Dia wakil ketua ya Pak ya? Wakil ketua DPRD Wakil Provinsi. ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Masih muda udah jadi wakil ketua. Apa resepnya Pak? Sebenarnya resepnya hanya kerja keras, terus fokus, tekun juga. Yang namanya partai kan pasti ada penugasan. Betul. Partai juga menilai apakah ini layak untuk diberikan tugas sebagai wakil ketua. Nah dari segi itulah ya alhamdulillah. Berat gak kira-kira nih tugas ini nih? Masih muda udah suruh jadi wakil ketua gitu. Sebenarnya amanah ini sangat berat karena berat, kita ya? membawa amanah masyarakat Kalimantan Selatan. Terkhusus dapil saya. Dapilnya ya? Iya, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Kalau salah-salah kan dimarahin nggak? Ya pastilah. Artinya kan segala sesuatu pasti ada pro dan kontra. Bagaimanapun juga ya namanya masyarakat juga pasti kita juga sebagai wakil ketua DPRD tidak mungkin akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap beberapa orang, tapi bagaimana caranya ya semua bisa merasakan apa yang bisa kita perjuangkan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Wah, good itu namanya tuh. Ya mudah-mudahan ya bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Ya kita langsung aja cerita ini membahas ya tentang gimana sih Kalsel tahun ini. Dan mungkin diangkat sedikit tahun lalu tuh seperti apa Kalsel itu. Silakan Pak. Baik, kita sama-sama mengetahui bahwa Indonesia ya pada umumnya khususnya di Kalimantan Selatan ya karena ada pandemi COVID-19 ini udah 2 tahun. Tentunya ini sangat berat sekali bagi pemerintahan, apalagi dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat karena semua terdampak. Betul. Nah tentunya kita juga berharap di tahun 2022 ini ya kita harus antisipasi semua karena 2 tahun cukup lah untuk pembelajaran kita. Caranya antisipasi seperti apa? COVID. Caranya ya bagaimana kita bisa mengantisipasi gelombang ketiga COVID karena kita juga iya kita udah tahu nih kalau bahwa sekarang ini kan Amerika, terus negara-negara lain juga, ini kan udah mulai naik lagi nih. Yang Omicron. Gitu. Nah, jadi ya kita berharap di Kalimantan Selatan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya kita harus sama-sama mengantisipasi ini ke depan. Masyarakatnya harus tetap taat dengan protokol kesehatan. Ya, intinya menjaga kesehatan itu nomor 1 lah ya Pak ya. Iya. Ya, itu kondisinya seperti sekarang ini masih harus diwaspadai. Tapi bukan berarti kan kita tidak optimis Pak ya? Iya. Harus optimis dong ya? Iya, harus optimis. Optimisnya dalam pandangan Bang Din ini seperti apa? Kita sama-sama tahu ya bahwa saat target pertumbuhan ekonomi ke depan itu adalah antara 4 sampai dengan 4,5%. Oh lumayan. Ya, ekonomi Kalsel di tahun 2021 triwulan 3 itu pertumbuhannya 3,62%. 3,62 iya. Tahun lalu? Iya. Nah artinya perekonomian Kalimantan Selatan ya berjalan tumbuh cukup bagus lah, nggak minus seperti daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah. Nah di sini tentu banyak hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi ke depan. Nah ini juga saya berharap memang apalagi Paman Birin dalam beberapa saat lalu menyampaikan bahwa
dibutuhkan kolaborasi semua pihak. Betul. Tidak hanya SKPD, tapi juga bagaimana masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya bisa berkolaborasi untuk melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan tahun depan. Betul. Tahun inilah, tahun 2022. Kira-kira kolaborasinya seperti apa, Pak? Kolaborasinya ya tentu bagaimana kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Siapa yang memberikan kemudahan? Pemerintah. Emang sekarang kurang mudah? Sebenarnya sudah mudah, tapi bagaimana ini bisa lebih gitu dioptimalkan lagi. Memacu supaya lebih cepat lagi ya. Biar lebih cepat lagi. Jadi tahun ini memang perlu kolaborasi semua pihak ya. Iya. Kalau dari sisi itu tadi pemerintahnya wajib ya. Kalau dari segi pengusaha seperti apa? Sebenarnya kalau dari segi pengusaha ya mereka di tengah hempitan COVID-19 mereka ingin mendapatkan banyak relaksasi ya. Ada relaksasi untuk perpajakan dan lain sebagainya. Wajib itu harusnya. Biar bisa berjalan dengan baik. Contoh teman-teman pelaku usaha kayak perhotelan, pariwisata dan lain sebagainya. Paling tidak ada kemudahan-kemudahan lah yang Pak, diberikan. betul. Karena saya dengar ada sejumlah negara itu memberikan keringanan, misalnya di sektor pariwisata. Kalau dia membuat sesuatu kegiatan itu pajaknya dihilangkan, Pak. Apakah Bapak mau seperti itu juga? Ya, kalau dari segi pariwisata tentu ini ada dua aspek yang akan kena. Yang pertama adalah pariwisatanya sendiri. Yang kedua adalah pelaku usaha UKM atau UMKM. Nah, tentu juga kita berharap agar daya beli masyarakat bisa baik, tumbuh baik, pelaku UKM dan UMKM. Tentu saya ingin mendorong sebenarnya terhadap pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata dengan Dinas Koperasi dan UKM. Ini bisa berkolaborasi bagaimana pelaku UKM itu, contoh saja, seumpama wisatawan melakukan pembelian barang UKM di kita, ongkos kirimnya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga ini kan bisa berputar. Betul. Ada kemudahan-kemudahan maksud saya. Pemerintah apa punya kemampuan di situ? Ada BUMN ya. Saya kan PT Pos bisa dipakai ya? Ya, makanya kan bisa saya bilang memang arahan Pak Manbirin bahwa harus berkolaborasi, inilah saya rasa harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga ini bisa berjalan. Ya kita mungkin kalau ongkos kirim ya tidak terlalu banyak lah anggaran yang harus disiapkan, apalagi dengan adanya CSR atau lain sebagainya. Pola-pola ini bisa dilakukan menurut saya untuk mengantisipasi itu. Sehingga perputaran ekonomi di pelaku UKM dan UMKM juga bisa berputar. Ini yang kita harap. Memang dukungan pemerintah itu jangan setengah-setengah jadinya, full lah gitu ya. Ini omongan pengusaha Pak Kota Luar. Karena biar gimana juga pacuannya harus lebih kenceng lagi sekarang ya. Iya, yang jelas kalau dari segi kami di legislatif, kami tentunya akan memberikan support yang kuat terhadap pemerintahan. Bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa jalan. Nah, ini akan terus kita lakukan. Apalagi kalau ada program prioritas terhadap pemerintah provinsi disampaikan ke kita, mereka memaparkan bahwa ini dampaknya nanti bisa kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu teman-teman di DPRD akan melakukan support yang luar biasa terhadap pemerintah. Dari kacamata Bapak sebagai anggota DPRD Kalsel Kalimantan Selatan, kira-kira sektor-sektor apa aja sih yang bisa mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan? Untuk sementara ini ya, kalau di tahun 2021 kemarin, itu ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. 3 itu komponen yang memang mengalami kenaikan sangat signifikan. 11, tinggi ya? Iya, 11,13%. Nah, ini juga di sisi lain juga di triwulan ke-3 tahun 2021 itu ada juga terkait pertambangan dan penggalian, industri pengolahan. Ini juga memiliki kontribusi besar. Jadi semuanya naik. Iya. Besar gitu. Nah, jadi ini adalah sektor-sektor ekonomi. Pertanian dan perkebunan ya tentu bisa disebutkan nggak lebih spesifik pertanian dan perkebunan apa yang memberikan terkait gitu? Ini kalau di pertanian tentunya juga sebentar ini harus saya buka catatannya. Catatannya harus dibuka. Lapangan usaha pertanian tentu juga banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman
pelaku pertanian. Ya. Pertama di Kalimantan Selatan memiliki lahan yang sangat luas. Iya. Jagung Banyak sini. Jagung kan belum seberapa terkelola dengan baik. Oh, harus dikelola. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Padi juga. Kita sebenarnya surplus padi. Beras ya. Nah, tapi ini juga maksud saya hilir sampai hulunya juga harus bisa kita kelola dengan baik. Kalau perkebunan tentunya juga CPO dan lain sebagainya ini kan juga hal yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada masyarakat. Begitu ya. Kebun masih sawit, tapi kayak kebun nanas kan saya lihat beberapa daerah tuh ada lambang nanas juga tuh. Oh, kira-kira potensinya besar gak nanas ini? Di tempat kita ini sekarang kita melihat bahwa kebun nanas terus jeruk, ya kita hanya jual jeruknya, tapi ini tidak diolah. Nah, ini kan dibutuhkan satu inovasi lah menurut saya, baik pemerintah maupun pelaku usahanya sendiri agar bisa menjadi bahan olahan lah, sehingga ini juga bisa meningkatkan nilai jual atau nilai tambah dari pelaku usaha itu sendiri. Memang Pak, kalau kita masih menjual raw material aja, ya itu kecil hasilnya. Iya. Kayak produk turunannya itu harus bisa lebih ditingkatkan lagi Pak ya. Kira-kira dukungan dari pemerintah untuk produk-produk yang turunannya itu seperti apa Pak? Ini kan kembali lagi sebenarnya lebih kepada SKPD atau OPD yang menangani. Mereka mau nggak melakukan ini? Tadi saya sampaikan bahwa kami di DPRD Provinsi tentu akan memberikan support yang kuat terhadap pemerintah, khususnya di kepemimpinan Paman Birin, asal SKPD juga melakukan satu program kegiatan ini terukur dan terarah. Terkait anggaran ya tentu kita akan siapkan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah. Pokoknya DPR siap memberikan dukungan penuh kalau apalagi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya pasti kita akan memberikan dukungan penuh. Ya Pak, kemudian juga dari segi kesiapan masyarakatnya bagaimana Pak dalam memacu perekonomian yang lebih baik? Apakah sudah sadar atau kok ya misalnya menjaga lingkungan lebih baik, menjaga jalan yang lebih baik, seperti apa Pak? Sebenarnya ya dibutuhkan satu figur ya kepemimpinan untuk masyarakat bisa mengikuti. Ini yang sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang figur pemimpin bisa diikuti oleh masyarakatnya. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya hanya kadang-kadang melihat bahwa kenapa sih masyarakat kita juga pemerintah memberikan pelatihan, contoh ya pelatihan, setelah pelatihan ya udah selesai, tidak ada tindak lanjut dan lain sebagainya. Nah ini maksud saya setelah pelatihan bagaimana kita bisa memberikan dampak pelatihan itu sehingga bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Berarti coaching klinik harus jalan terus Pak ya? Iya. Itu tugasnya pemerintah. Ya tugas kita. Semuanya lah. Artinya masyarakat juga perlu memberikan masukan ke pemerintah. Pemerintah juga bisa memberikan bahwa kita harus begini nih biar bisa jalan baik. Ya, Pak. Nah sekarang dari pandangan Bapak, UKM di sini apakah sudah memadai ataukah masih memang belum bisa ke tingkat yang lebih baik dari segi skillnya, dari segi pemasarannya, dan dari segi pembiayaan? Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau UKM di Kalimantan Selatan, ya saya masih melihat bahwa ini belum terkelola dengan baik. Belum terkelola. Belum terkelola. Artinya masih masing-masing lah. Ya. Nah ini kan tugas bersama juga nih pemerintah, khususnya kami di DPRD juga, agar bisa mengklasterkan pelaku-pelaku usaha. Jadi yang mana yang memang kewenangan kabupaten kota, yang mana kewenangan provinsi, terus yang mana kewenangan pusat. Sehingga teman-teman ini akan berjalan terus. Ini kadang-kadang kewenangan kabupaten kota ini diambil oleh provinsi. Seharusnya kan yang bertanggung jawab kabupaten kota. Betul. Nah, maksud saya klaster ini harus kita susun dengan baik. Jangan sampai nanti ada pelatihan UMKM pesertanya 100 contoh. 100 di bulan ini. Tahun depan pelatihan lagi UMKM, orangnya orang yang sama. Iya, betul. Nah, ini yang harus kita bedakan. Itu sudah ada nggak sih pengklasteran itu? Saya sih selama ini saya belum melihat dan belum menerima. Wah, berarti makanya saya sering menyampaikan, saya sering sampaikan bahwa coba kita sama-sama kita perbaiki. Bagaimanapun juga ini balik lagi data kita ini harus real, harus konkret.
pelaku itu UMKM. kira-kira DPR mempertanyakan nggak itu? Misalnya, oke, saya minta Pemda sampaikan klaster-klaster UKM-nya seperti apa? Kalau Kita evaluasi kami dari- di provinsi tentu akan menyampaikan ke dinas provinsi, Dinas provinsi. kabupaten. Ya tadi ada tugas masing-masing. Gitu ya. Nah makanya tidak salah Pak Manbirin menyampaikan harus kolaborasi. Betul. Kolaborasi nomor satu. Iya, ini harus benar-benar dipegang, harus benar-benar bisa dipahami oleh teman-teman SKPD Iya. agar visi misinya bisa berjalan. Betul. Nah jadi ya itu yang masih kita coba saya meminta disusun dengan baik. Ya. Karena ya bagaimanapun juga Kalimantan Selatan itu pelaku UKM, UMKM-nya itu ya sudah sangat luar biasa. Ini Pak, saya tuh ngelihat Kalimantan Selatan itu banyak potensi, terutama untuk meraih pendapatan yang besar. Salah satunya ya potensi pariwisata, Oke, pariwisatanya. Cuman sekarang ini masih banyak yang belum tertata dengan baik. Bagaimana pandangan Bapak tentang pariwisata di Kalimantan Selatan? Pariwisata di Kalimantan Selatan memang diperlukan ke depan ya. Ya, Kalau sekarang ya kita masih melihat lah ke depan itu harus ada roadmap. roadmap belum ada emang Pak? Wah ini pertanyaan juga nih. Roadmap pariwisata harus kita buat sehingga kita mengetahui. Kenapa saya bilang roadmap? Kita harus tahu bahwa setelah kita turun dari bandara kita harus kemana. Nah itu dia Pak, yang saya bingungin kalau gitu. Mau beli apa-apa juga kita nggak tahu. Makanya roadmapnya kan harus disusun dengan jelas. Terus petanya juga dari bandara ke tempat wisata ini berapa kilo sih? Tuh. Jalurnya lewat mana? Terus apa sih yang ada dijual di sana? Betul. Nah jadi ini kan harus kita siapkan semua dalam buku besar pariwisata Kalimantan Selatan. Saya yakin teman-teman dinas pariwisata pasti Bisa lah ya. hebat-hebat lah. Bisa. Masa udah diberi tanggung jawab menjadi di dinas mengelola pariwisata ya tentu harus bisa kreatif, inovatif, apalagi di zaman revolusi industri. Kira-kira pariwisatanya yang apa sih Pak yang menarik di sini yang kira-kira punya nilai jual tinggi? Sebenarnya kita ada wisata sungai, Sungai. alam. Alam kan kita sangat luar biasa ya. luar biasa sekali. Satu-satu Pak cerita. Sungai. Ini Kalau- kan katanya Banjarmasin aja 1000 sungai gitu Iya. kan. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Kalau 1000 sungai kan, saya pernah ada teman datang ke Banjarmasin. Ya mereka memang orang pasti melihatnya bahwa di Kalimantan Selatan itu hanya ada pasar terapung dan susur sungai itu. Iya, itu. Orang taunya itu. Padahal Ya kita melihat bahwa susur sungai hanya sekedar susur sungai, tidak Iya. ada hal yang bisa lebih menarik atau gimana. Nah ini yang tugas kita, bagaimana ini dikemas secara baik sehingga orang terkesan dan akan kembali lagi datang ke sini. Karena saya yakin orang datang ke sini hanya ingin mengetahui, tapi tidak akan kembali lagi nantinya. Karena dia sudah cukup tahu, tidak ada hal-hal menarik yang bisa membuat mereka terkesan di berarti itu. sungai ini harus dikelola lebih baik lagi ya. Iya. Misalnya kemarin udah ada tuh kampung hijau, kampung biru. Iya. Itu jadi jangan cuma kampung dua aja dong. Kan pelangi magic biru kayak gitu. Karena kemarin saya ke Lok Baintan, Pak. Iya. Saya ngeliat, loh ini ada kampung biru, kampung ini warna cat rumahnya biru, sebelah sana hijau gitu. Kalau sana lagi ada warna-warni yang lain kan lebih menarik. Memang harus ada pengelolaan lebih baik lagi Pak ya? Iya, pengelolaan lebih baik, inovasi dari masing-masing SKPD maupun kabupaten dan kota. Inovasi sangat diperlukan. Ya, Jadi ya. tidak hanya bahwa orang datang tahun ini melihat susur sungai, tahun depan mereka datang yang masih tetap begitu, artinya kan tidak ada hal yang menarik. Paling tidak ada hal istimewa lah yang dibuat oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi Kalimantan Selatan. Iya Pak, turis-turis di sini kenangannya belum banyak terhadap pariwisata di sini. Iya. Nah satu lagi Pak itu mengenai pariwisata, yang saya lihat di sini belum ada satu tempat, ya tempat beli cenderamata dan oleh-oleh yang terkumpul, tersentral itu. Harusnya kan punya Pak. Iya. Apakah menurut Bapak ini kita harus punya di sini? Sebenarnya kalau ingin mengantisipasi, pemerintah tidak bisa melakukan terpusat ya atau tersentral. Iya. Bagaimana kita bisa mendayagunakan masyarakat bahwa apabila dia dari hotel, dia mau beli sasirangan kemana,
ini kan harus ada apa namanya ya, kayak tour guide-nya bahwa ibu kalau udah dari Pasar Terapung nanti bisa datang ke sini, tapi harus ada yang ngantar. Tour guide-nya ya ini dari dari pemerintah yang menyiapkan. Karena dulu saya pernah teman dari Sulawesi Selatan datang ke sini, saya ditanyain di Kalsel itu kita mau berwisata kemana? Itu dia. Semua dari hotel harus kemana? Nanti dari situ harus kemana lagi? Karena kan tidak mungkin satu hari full. Saya hanya datang di satu tempat. Nah inilah yang saya bilang tadi, route map atau grand design pariwisata kita. Nah ini harus dilakukan oleh pemilik tentunya kabupaten kota dan provinsi sehingga ya ini bisa berjalan dengan baik. Kalau promosi, saya rasa Kalimantan Selatan cukup gencar sekali melakukan promosi. Tapi kadang-kadang orang tidak tahu turun bandara harus kemana. Nah ini yang harus dirubah atau diperbaiki lagi. Tapi minimal Pak, kayak orang yang 1-2 hari saja berada di Banjarmasin, dia kan nggak punya banyak waktu. Adalah satu sentral yang dia masuk situ bisa dapat semuanya gitu. Seharusnya kan, ya. Nah, itu kan ada tempat pilihlah yang tempat yang strategis itu. Kira-kira ada nggak tempat yang seperti itu Pak? Banyak sih tempat yang strategis saya rasa di tempat kita ya. Apalagi kalau orang taunya ke Banjarmasin atau ke Kalimantan Selatan, Pasar Terapung, Siring atau 0 km ya ini bisa dikelola dengan baik. Kalau memang kita ada apa namanya ingin memberdayakan pelaku UMKM, ini kita kelola dengan baik, kita kita olah sedemikian rupa sehingga menarik. Kalau perlu ya 13 kabupaten kota mereka ada di situ. Ya, itu bagus. Jadi orang tidak perlu saya harus ke Tanjung. Oh berarti Tanjung sudah ada. Saya juga pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh lah, salah satu orang yang lumayan lah di Kalimantan Selatan juga bahwa memang kita harus ada miniatur dari 13 kabupaten kota di jadi salah satu kayak pusat. taman mini gitu ya? Iya. Oh boleh juga tuh Pak, iya. Ide menarik gitu. Sebenarnya ide menarik, cuman tinggal bagaimana eksekusi ini bisa dijalankan. Artinya kan ini hal-hal yang jangka panjang. Oh iya. Itu kalau jangka pendek tadi ya terpusat, ada tempat ya bisa dipajang di situ masing-masing kabupaten kota keunggulannya. Ya Pak, ini Banjarmasin itu kan kota lama ya Pak. Orang udah tahu tuh semuanya. Kira-kira ke depannya bisa gak Banjarmasin dan Kalimantan Selatan itu menjadi suatu tempat orang untuk mengagendakan acara di sini? Misalnya Kalsel bisa menjadi kota atau daerah kota mais tahu gak? Meeting, insentif, dan exhibition itu. Iya, exhibition. Nah, bisa gak seperti itu Pak? Bisa, Kalimantan Selatan bisa, Banjarmasin bisa. Kita punya hotel banyak, kita punya lahan banyak. Bisa. Makanya saya sangat berharap setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu harus bisa menarik orang luar masuk ke sini. Jangan hanya skup Kalimantan Selatan saja. Berarti tapi skupnya nasional. Harus bikin event ya Pak ya? Event itu kan sekarang sayang bandaranya udah cakep. Iya. Ya, atau bisa juga kalau eventnya sama orang asing itu bisa aja bikin eventnya tuh di bandara kan bisa juga. Bisa. Makanya tempat representatif, saya rasa banyak tempat-tempat representatif di Kalimantan Selatan yang bisa diolah atau dimodifikasi untuk kegiatan event dan lain sebagainya. Apalagi kalau hotel kan kita udah memenuhi standar. Hotel ada berapa hotel besar, dekat bandara ada hotel, di sebelah sini ada hotel, dan jaraknya itu paling dari bandara sampai di sini aja paling 45 menit itu kan nggak terlalu jauh. Jakarta aja dari Cengkareng itu ke Jakarta 1 jam lebih kalau nggak macet. Kalau macet lebih lama lagi kan. Berarti potensi itu ada ya Pak? Potensi ada. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik dan promosinya seperti apa. Nah, syukur-syukur ini kan Kalimantan Selatan ini kan 96% Muslim Pak TW. Nah, bisa aja Kalimantan Selatan menjadi salah satu event untuk yang orang-orang Muslim di sini. Bisa. Bikin MTQ dunia, bikin pameran hijab ya kan? Tapi kan MTQ ini 2022 rencana. Di sini? Nasional. Oh nasional. Bisa kan satu event. Nah itu event nasional begitu kan? Nah itu kan bisa dikolaborasikan dengan mengangkat pariwisata. Tidak hanya sekedar orang mengikuti MTQ, tapi bagaimana
para peserta setelah MTQ masih bisa tinggal di Kalimantan Selatan untuk menikmati alam dan lain sebagainya. Wah, berarti ini potensinya ada, Iya. tinggal kita bagaimana memperbaikinya dan meramunya menjadi suatu yang Iya. menarik sekali. Iya. Wah, ini bincang-bincang yang menarik dengan Bang Ding. Sayang waktunya tidak panjang. Terima kasih Bang Ding Saya terima sudah kasih mendapatkan pencerahan supaya Kalimantan Selatan bisa lebih baik lagi Iya. ke depannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kali ini kita sudah selesai. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.